Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alvina Rosita Dewi. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan mengenai osilasi teredam. Langsung saja, pertama kita ketahui dulu apa itu osilasi. Nah, osilasi merupakan gerak bolak-balik melalui titik kesetimbangannya. Gerakannya bersifat periodik dan berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ada sebuah benda bermassa M yang dikaitkan dengan pegas yang memiliki konstanta K dan bergerak pada arah sumbu X. Secara matematis, osilasi dapat dirumuskan sebagai XT sama dengan XM cos omega 0T plus C. XM sendiri merupakan amplitudo, omega 0T plus C merupakan gerak fasa. C sendiri merupakan konstanta yang nilainya bergantung pada perpindahan dan kecepatan ketika T sama dengan 0. Untuk osilasi teredam, pengertiannya yaitu gerak benda yang dipengaruhi oleh gaya penghambat atau redaman yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang secara perlahan terhadap waktu hingga akhirnya berhenti. Gaya penghambat atau redaman ini dapat berupa gaya gesek udara maupun faktor internal pada sistem. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat pada gambar berikut. Balok yang berwarna hitam ini melakukan osilasi standar, sedangkan balok yang berwarna biru melakukan osilasi teredam. Lihat pada grafiknya, amplitudo dari benda yang melakukan osilasi standar ini adalah tetap amplitudonya. Tetap, sedangkan benda yang melakukan osilasi teredam, amplitudonya semakin lama semakin berkurang dan seiring berjalannya waktu, amplitudo dari benda yang berwarna biru ini akan berhenti. Lama-kelamaan akan turun dan akhirnya berhenti. Bentuk matematis osilasi teredam yaitu apabila persamaan F diterapkan pada persamaan hukum Newton 2, maka gaya total yang bekerja pada beban yang berosilasi dapat dinyatakan dengan F total sama dengan min Kx min B kali X dot, di mana sebuah benda yang berosilasi itu dikarenakan adanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulihnya ini adalah min Kx, dan juga ada gaya redaman yang bernilai min B kali X dot, di mana B ini merupakan konstanta dari osilasi dan X dot ini merupakan kecepatan. F merupakan, bisa kita tuliskan M kali X double dot min Kx min Bx dot. Nah, M kali X double dot ini sama dengan M kali A. Jika kita tuliskan juga bisa M kali D kuadrat kali X per dt kuadrat, sama dengan min Kx min Bx dot. Nah, bila kedua ruas ini kita bagi dengan M, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan min K per M kali X min B per M kali X dot. Persamaan tersebut jika disusun bentuk persamaan umum menjadi bentuk persamaan umum osilasi harmonik teredam. Ini jika kita pindah ke sini jadi plus, jadinya seperti ini. D kuadrat X per dt kuadrat plus B per M X dot plus K per M X sama dengan 0. B per M sendiri ini sama dengan 2 gamma. K ini konstanta pegas, K per M sama dengan omega. Nah, bentuk matematis osilasi teredam yang selanjutnya, persamaan umum osilasi harmonik teredam secara harmonik itu bisa kita tuliskan Xt sama dengan A eksponensial pangkat min B per 2M kali T cos omega T plus C. Dan omeganya sama dengan akar K per M min B per 2M kuadrat. Amplitudo menurun secara eksponensial sehingga A T sama dengan A0 eksponensial min B per 2M kali T. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi bahwa amplitudo dari osilasi teredam ini lama-kelamaan akan berkurang dan seiring berjalannya waktu benda akan berhenti. Selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis redaman. Yang pertama ada redaman ringan. Benda yang mengalami underdamp biasanya melakukan beberapa osilasi sebelum berhenti.
benda masih melakukan beberapa getaran sebelum berhenti karena redaman yang dialaminya tidak terlalu besar. Contoh dari underdamp atau redaman ringan yaitu benda yang dikaitkan dengan pegas dan berada di udara. Jadi hambatan yang membuat benda atau pegas ini teredam adalah udara. Secara matematis dapat kita tuliskan seperti ini. Xt sama dengan Xm eksponensial pangkat min Bt per 2M cos omega T plus C. Yang kedua yaitu ada critical damping atau redaman kritis. Benda yang mengalami critical damping biasanya langsung berhenti berosilasi, benda langsung kembali ke posisi setimbang. Benda langsung berhenti berosilasi karena redaman yang dialaminya cukup besar. Contohnya yaitu benda yang berosilasi dalam air. Jadi yang menyebabkan benda ini teredam nantinya adalah air. Nah, seperti ini grafiknya, grafik amplitudenya. Dan ini secara matematis dapat dituliskan Xt sama dengan B1 plus B2T eksponensial pangkat min Bt per 2M. Di mana B1 dan B2 ini adalah konstanta bebas. Yang ketiga yaitu ada overdamping atau redaman kuat. Nah, overdamping hampir mirip dengan critical damping. Bedanya pada critical damping benda lebih cepat berada di posisi setimbang, sedangkan pada overdamping benda lama sekali tiba di posisi setimbangnya. Hal ini disebabkan karena redaman yang dialami oleh benda itu sangat besar. Contohnya benda yang berada di dalam minyak yang sangat kental. Jadi ini grafik amplitudenya dapat kita lihat sama seperti critical damping, tapi waktunya ini sangat lama untuk kembali ke posisi setimbang. Secara analitik dapat kita tuliskan Xt sama dengan eksponensial min Bt per 2M A1 eksponensial omega 2T plus A2 eksponensial pangkat min omega 2T, di mana A1 dan A2 ini merupakan konstanta bebas.